Di materi kali ini akan membahas tentang PMS. Kira-kira apa ya PMS itu? Apakah teman-teman sudah sering dengar tentang PMS? Ayo kita simak sama-sama. Mari kita cari tahu apa itu PMS. PMS merupakan singkatan dari premenstrual syndrome atau sindrom pramenstruasi, yang artinya pre adalah sebelum, menstrual adalah menstruasi atau head, dan sindrom adalah tanda dan gejala. Jadi kalau disimpulkan teman-teman bahwa premenstrual syndrome ini merupakan kumpulan dari beberapa tanda dan gejala yang muncul sebelum menstruasi. Biasanya terjadi juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi menjelang menstruasi karena disebabkan ketidakseimbangan hormon-hormon di dalam tubuh. Berapa lama biasanya premenstrual syndrome ini terjadi? Gejala premenstrual syndrome atau sindrom pramenstruasi ini biasa muncul sekitar 7-10 hari sebelum menstruasi, dan gejala akan hilang atau normal kembali pada saat menstruasi atau bisa juga setelah selesai menstruasi. Terus, apa sih penyebab terjadinya PMS itu? Penyebab premenstrual syndrome yaitu tingkat kepekaan seseorang terhadap perubahan kemampuan hormon yang terjadi dalam tubuh pada saat menstruasi. Kadar hormon estrogen dan progesteron yang meningkat sangat berpengaruh pada proses neurotransmisi pada susunan saraf pusat. Perempuan yang mengalami gangguan emosional pada saat premenstrual syndrome mengalami gangguan pada neurotransmisi jalur serotogenik yang berhubungan dengan gejala mudah tersinggung, depresi, dan peningkatan dorongan konsumsi karbohidrat. Perubahan kadar hormon progesteron lebih berperan dalam patogenesis premenstrual syndrome dibanding kadar hormon estrogen. Penurunan kadar hormon progesteron berakibat pada penurunan senyawa metabolik progesteron yang salah satu fungsinya sebagai zat penenang dalam otak yang menyebabkan rasa santai dan tenang. Jadi, teman-teman, premenstrual syndrome ini muncul bukan karena adanya penyakit, tetapi memang ada beberapa faktor penyebabnya, terutama perubahan hormon estrogen dan progesteron dan juga perubahan zat kimia di otak. Lalu, apakah ada tanda dan gejala dari premenstrual syndrome ini? Ya, tentunya ada beberapa tanda dan gejala dari premenstrual syndrome secara umum. Tapi perlu diingat ya teman-teman semua, bahwa gejala yang dialami perempuan pada saat menjelang menstruasi itu tidak sama. Beberapa tanda dan gejala secara umum diantaranya adanya pembengkakan dan rasa nyeri pada payudara, munculnya jerawat, nafsu makan meningkat terutama pada makanan asin dan manis, berat badan bertambah, mudah cemas dan tersinggung, lemas dan lesu, sakit kepala. Namun, biasanya semakin usia bertambah, maka gejala premenstrual syndrome semakin ringan. Lalu, apakah perut sakit merupakan gejala yang terjadi menjelang menstruasi? Jadi, teman-teman, perut sakit biasanya terjadi bukan menjelang menstruasi, melainkan ketika menstruasi dimulai, biasanya berlangsung 1-3 hari. Apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah premenstrual syndrome ini? Upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu: pertama, membatasi konsumsi lemak dari bahan hewani dan lemak dari makanan yang digoreng. Kedua, membatasi konsumsi protein, sebaiknya 1,5 gram per kilo berat badan masing-masing. Ketiga, meningkatkan konsumsi ikan, ayam, kacang-kacangan, serta biji-bijian. 4, bisa dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar gula tinggi, garam, dan coklat dapat meringankan risiko terjadinya premenstrual syndrome. Tetapi tetap ya, jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya. Kelima, meningkatkan konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan. 6, melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara rutin dan teratur. 7, menghindari dan mengatasi stres. 8, menjaga berat badan, karena berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko menderita premenstrual syndrome. 9, menghindari konsumsi ramuan tradisional atau obat anti nyeri secara berlebihan.
Setiap bulan tubuh kita memberi sinyal. Mari kita belajar mendengarkan dan merawat diri kita dengan lebih baik.